Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang ingin menguasai orang lain, ingin menindas orang lain, ingin menunjukkan bahwa dirinya yang lebih hebat, dirinya yang lebih berkuasa, sehingga merendahkan, menyakitin, melukai, membuli, karena merasa di atas orang lain, jadi tinggi hati, keras kepala, belagu, sombong, karakternya buruk, sikapnya jelek, tukang ngamuan, tukang ngambekan, tukang marah, dan ketika ditegur malah marah balik, menyerang balik. Banyak orang lebih suka ketika dia memiliki posisi yang lebih hebat, posisi yang lumayan, posisi yang tinggi, dia pingin nginjak orang yang di bawahnya. Kalau kita nih sampai hari ini memiliki sikap hati yang seperti itu, pingin orang lain hancur, pingin orang lain lebih babak belur, ketika ada orang lain yang lebih hebat dari kita, kita iri hati, ketika ada orang lain menderita, kita bersuka hati, artinya hatimu itu busuk, bejat, dan jahat sekali. Banyak orang Kristen seperti ini kelakuannya. Berkali-kali saya menemukan orang ketika orang itu memiliki sikap hati yang insecure, apa yang terjadi? Dia takut tersaingin oleh orang lain. Dia lebih senang orang lain di bawah dia. Kalau bisa diinjek, kalau bisa dibully, kalau bisa ditekan begitu rupa, diperas kalau bisa. Banyak orang yang sikapnya, hatinya seperti ini. Ini artinya hatimu tuh belum lurus di hadapan Tuhan. Hatimu belum benar di hadapan Tuhan. Harus dibereskan di hadapan Tuhan. Kalau kita sampai memiliki sikap hati yang seperti itu, artinya engkau masih diperbudak oleh dirimu sendiri, dan engkau belum menaruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita mesti belajar menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita mesti tahu bahwa hidup kita ini dipanggil untuk jadi berkat buat banyak orang, menjadi orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, yang memanifestasikan dari sikap, tindakan, perbuatan Tuhan di muka bumi ini. Sehingga apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan namanya, dan orang-orang di sekitar kita itu terberkati, karena ada manifestasi Tuhan yang tercermin dalam sikap dan tindakan kita. Tapi kalau hari ini ya hidup kita ini malah justru sebaliknya menjadi kaki tangannya setan, menjadi kepanjangan tangannya iblis, mulutnya jahat, kelakuannya buruk, tukang merendahkan, suka nyakitin, tukang marah, tukang ngambekan, susah ditegur, keras kepala, nih persis seperti orang dunia. Ya rajin ke gereja sih, pelayanan sih, bahkan beberapa orang khotbah sih, tapi kelakuannya buruk, bejat, dan jahat. Artinya engkau perlu bertobat dan berubah, menyerahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau tidak akan menjadi percuma dan sia-sia. Orang nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi dalam diri kita. Bapak Ibu, kalau kekristenanmu ini masih memanifestasikan perbuatan setan, masih memanifestasikan perbuatannya yang nggak jauh beda dengan orang dunia, engkau perlu koreksi diri dan perlu berubah loh. Kalau engkau tetap seperti itu, hidupmu nggak jadi berkat. Hidupmu malah jadi kepanjangan tangannya setan. Sadari dan berubah. Jangan coba-coba merendahkan, menyakitin, memanfaatkan orang lain untuk egomu dan kepentinganmu sendiri. Kita tahu kita hari ini miliknya Kristus. Kita sepenuhnya miliknya Yesus. Kita sebenarnya nggak punya hak atas diri kita sendiri. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan untuk mempermuliakan nama Tuhan, dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya sudah berulang-ulang ngomong seperti ini, supaya orang dunia melihat manifestasi Tuhan dalam kehidupan kita, dalam tingkah langkah kita. Jangan sampai jadi hamba Tuhan malah kelakuannya buruk, sombongnya minta ampun. Namanya saja hamba loh, kok pingin dilayani? Namanya saja hamba. Bahkan kita ini seperti budak yang sudah ditebus, tapi karena kita mencintai Tuhan kita, kita ngikutin Tuhan kita. Tapi banyak orang lagaknya sudah seperti bos besar, lagaknya sudah seperti tuan, lagaknya sudah seperti pengusaha. Kalau kita hamba Tuhan, kalau kita tahu sikap kita, tindakan kita loh. Jangan sampai jadi batu sandungan. Banyak orang kelakuannya jadi batu sandungan. Dan apa yang terjadi kalau orang dunia melihat seperti itu? Orang dunia nggak akan tertarik dengan kekristenan ketika melihat para hamba Tuhannya, para orang-orang Kristennya, kelakuannya nggak jauh beda dengan orang-orang dunia yang nggak kenal Tuhan. Bahkan ada orang dunia yang kelakuannya lebih baik. Kan itu mempermalukan nama Tuhan kalau kita memiliki sikap dan tindakan seperti itu. Makanya setiap hari kita harus bijaksana dalam bertindak. Kita minta hikmat Tuhan dalam melangkah, dalam berkata-kata, dalam bersikap, dalam mengambil keputusan.
dalam melakukan apapun harusnya tercermin pribadi Tuhan manifestasi dalam segi sikap, tindakan, perbuatan kita. Kalau kita ini nggak jauh lebih baik dari orang dunia, ya kekristenanmu palsu. Kamu rajin ibadah tapi percuma dan sia-sia, tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kamu bisa kelihatan baik dan hebat tapi sebenarnya palsu. Kelakuanmu buruk, kelakuanmu jelek, sikapmu nggak ada gunanya sama sekali. Hari ini kita mesti beri hati sepenuhnya di hadapan Tuhan ini. Mendedikasikan hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Menyerahkan hati ini loh untuk menjadi terang bagi kemuliaan namanya. Bapak Ibu, kita mesti tahu bahwa kekristenan itu ngikutin cara hidupnya Yesus yang memiliki tata krama, memiliki etika kerajaan Allah, memiliki peraturan, hikmat dan pengertian yang datangnya dari kerajaan Allah, sehingga kita ini anak-anak kerajaan mencerminkan kehidupan orang-orang kerajaan Allah, bukan malah sebaliknya. Tapi kalau hari ini kelakuanmu masih tetap buruk, sikapmu tetap jelek, tukang nindes orang lain, kamu kalau orang lain nggak nurutin kemauanmu, nggak bertindak seperti yang kamu mau, terus kamu bertindak seenak perutmu sendiri, terus kamu injek mereka, manfaatkan mereka, kelakuanmu tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan kau harus bertobat sungguh-sungguh. Kau harus berubah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, belajar memberi hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Belajar mendedikasikan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita ini mesti belajar. Setiap hari kita harus berubah step by step dalam sikap tindakan kita. Coba sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan orang yang merasa hebat ini. Orang yang merasa diberkatin Tuhan. Kita mau lihat apa yang dilakukan orang yang merasa jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan paling dikasih oleh pasangan hidupnya nih. 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-6. Tetapi madunya selalu menyakitin hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Siapa itu? Madunya. Itu kalau Bapak Ibu baca di ayat yang keempat, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Peninia istrinya dan semua anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Karena Hana tidak diberi keturunan, ini Penina ini diberi keturunan, dia berusaha menginjak-injak, dia berusaha menyakitin, dia berusaha melukai dengan sikap dan tindakannya. Banyak orang Kristen yang merasa rohani, merasa kudus, merasa paling hebat, merasa paling dekat dengan Tuhan, merasa paling memiliki surga. Jadi sikap dan tindakannya busuk, jelek, dan jahat. Kelakuannya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Malah suka menghakimi, menuduh orang lain, merasa paling hebat sendiri. Ketika ada orang yang tidak sejalan dengan dia, diomongin, dikata-katain yang tidak menyenangkan. Bahkan kelakuannya buruk sekali. Kalau kita sudah seperti itu, sikap hatimu harus berubah di hadapan Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk menghakimi orang lain. Kita dipanggil bukan untuk menilai kehidupan orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan kok. Dalam sikap, tindakan, perbuatan kita kok. Mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tapi berapa banyak kita lebih suka ngomongin kejelekan pasangan kita. Kita lebih suka nuntut pasangan kita seperti yang kita mau. Bahkan nuntut orang lain yang lebih konyol lagi. Melakukan, bersikap seperti yang kita mau. Dan ketika orang lain melakukan dan bersikap tidak seperti yang kita inginkan, kita kecewa, kita sakit hati, kita marah. Apakah itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Apakah itu yang dinamakan kehidupan kekristenan yang sejati? Hari ini kita mesti belajar memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau tidak, hidupmu, sikapmu, tindakanmu tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan loh. Jadi batu sandungan loh. Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu rajin ke gereja, ibadah, nyembah Tuhan, bisa angkat tangan di gereja nangis-nangis, suka nraktir pendeta, suka memberkatin pendeta. Tapi kelakuanmu buruk, sikapmu dengan orang lain jelek, ketusnya bukan main, jahatnya bukan main dengan pembantumu, dengan sopirmu, dengan pegawaimu, kamu kecem begitu rupa, tidak punya belas kasihan. Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Apakah engkau didapatin berkenan di hadapan Tuhan? Tentunya engkau mesti berubah dan bertobat selama kasih karunia masih tersedia. Bersyukur kalau Bapak Ibu dengar khotbah ini dan engkau tersinggung. Yang suka berantem dengan pasanganmu karena kamu merasa benar kamu tuntut pasanganmu semaumu sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan itu apa yang terjadi. Kamu tuntut orang lain berubah.
Bapak Ibu, engkau semakin nuntut orang lain berubah seperti yang kamu mau, kamu akan kecewa. Kita nggak dipanggil untuk merubah orang lain. Kita dipanggil merubah diri kita menjadi serupa segambar dengan Kristus kok. Berapa banyak orang ingin merubah orang lain. Sampai kecewa, kepahitan. Tidak ada gunanya sama sekali. Sampai marah-marah meledak. Tidak ada gunanya sama sekali. Marah-marah ngata-ngatain. Memperlakukan buruk. Itu yang lebih mengerikan sekali. Kita ngomong cinta Tuhan. Tapi dalam tindakan kita, dalam sikap kita, angkuhnya bukan main. Arogannya bukan main. Sombongnya bukan main. Keras kepalanya bukan main. Merasa paling hebat sendiri, merasa paling kudus sendiri, merasa paling berkenan sendiri, merasa paling mempermuliakan nama Tuhan sendiri. Padahal dari sikap tindakannya malah bertolak belakang. Hari ini kita mesti belajar berubah kok. Karena kekristenan yang sejati itu berubah hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kau sudah mungkin di atas 30, 40, 50, 60, bahkan lebih. Sudah rajin ke gereja, tiap minggu datang ibadah di gereja, tapi kelakuanmu tidak berubah, sikapmu tidak berubah, tindakanmu tetap jelek, omonganmu tetap buruk, sikapmu tetap kasar, ngomongannya nyelekit, nyakitin orang lain. Apakah itu yang dinamakan orang Kristen yang sejati? Orang Kristen yang sejati memberi dirinya, mendedikasikan hatinya, memberi hidupnya sepenuhnya didedikasikan untuk Tuhan kok. Untuk Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Dalam segala sikap, tindakan, dan perbuatannya mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini belajar memberi dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mendedikasikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hidup kita ini hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Bukan untuk nyenengin ego kita. Bukan untuk nyenengin hawa nafsu kita. Percuma dan sia-sia kalau kita hari ini mengejar kepuasan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan kita puaskan, tapi di ujungnya kita ditolak Tuhan. Menjadi percuma dan sia-sia. Menjadi percuma dan sia-sia kita rajin ibadah, datang ke gereja. Tapi kita di rumah berantem, gegeran, ribut. Marah-marah dengan orang lain. Kelakuannya tambah buruk, tambah jelek, tidak mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Dan saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan mengubahkan seluruh hidupmu. Dan apa yang kita pelajarin hari ini akan menemplak sampai kedalaman batinmu sehingga engkau memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Ini perhatikan baik-baik orang yang suka nyakitin orang lain dengan perkataan, dengan sikap, dengan tindakan, dengan wajah yang sinis memandang rendah. Kamu belum tentu benar di hadapan Tuhan loh, sikap hatimu seperti itu loh. Apalagi ngomong dengan merendahkan karena mungkin kamu punya gelar panjang. Kamu merasa hebat, merasa berhasil dari orang lain. Dan kamu merasa lebih unggul daripada yang lain, lebih pintar dari orang lain. Kamu nganggap sinis, mandang sinis, dan merendahkan orang lain. Sikap hatimu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, orang di luaran sana tidak melihat betapa banyaknya duit kita, tidak melihat betapa panjangnya gelar kita. Tapi orang di luaran sana, dia bisa menikmati manifestasi Tuhan dalam sikap, tindakan, perbuatan, perkataan kita loh. Karakter kita ini mencerminkan apa? Hari ini karaktermu mencerminkan apa? Hari ini mencerminkan kemuliaan Tuhan, sungguh-sungguh mencerminkan karakternya Yesus Kristus, atau malah sebaliknya. Dan itu semuanya akan diizinkan Tuhan terjadi dalam diri kita lewat proses permukaan, supaya karakter ini menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Makanya saya sering kali ngomong dalam judul khotbah yang lain, kalau Bapak Ibu memiliki karakter yang buruk, sikap yang jelek, bersyukur kalau engkau diremukkan, diberhadapkan dengan banyak masalah, engkau ditempatkan di lembah kekelaman, dan masa-masa sulit, itu belajar berubah karaktermu. Jangan merasa paling hebat sendiri, waktunya berubah, waktunya koreksi diri, waktunya sadar diri, menyerahkan hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Banyak orang merasa dirinya benar, dan merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih unggul daripada yang lain. Ketika ngadapin masalah, cenderung menyalahkan orang lain. Perhatikan ya. Orang itu kalau sudah merasa hebat, merasa diberkatin, seperti Penina ini punya anak banyak, dan Elkana suaminya memberi bagian yang lebih banyak daripada Hana, dan dia merasa paling hebat, dan dia merasa paling benar, dan dia berusaha bersikap menindas Hana. Akhirnya berusaha menyakitin, melukai. Gua ini orang diberkatin loh, kamu enggak. Gua ini kaya loh, kamu kan miskin menderita. Siapa bilang kekayaan itu adalah tolok ukurnya orang diberkatin Tuhan, orang berkenan di hadapan Tuhan?
Belum tentu. Banyak orang yang memiliki cara pandang yang salah. Kalau orang miskin itu artinya nggak diberkati Tuhan. Belum tentu juga. Makanya Bapak Ibu, kita nggak bisa pakai tolak ukur dunia. Kacamatanya Tuhan beda dengan kacamata kita. Cara pandangnya Tuhan berbeda dengan cara pandangnya dunia. Kita harus pakai cara pandangnya Tuhan supaya hidup kita ini bijaksana. Bapak Ibu, karena merasa punya anak banyak laki-laki dan merasa paling dikasihi dan merasa paling mendapat bagian lebih banyak dibanding Hana, dan dia berusaha menyakitin hatinya. Tujuannya apa menyakitin hatinya? Supaya gusar, supaya dia marah, supaya dia kecewa, supaya dia sakit hati. Berapa banyak orang ketika ngomong ketus, ngomong jahat, pedesnya bukan main, itu puas dalam dirinya. Dan supaya yang dikatain itu sampai marah, dan sampai histeris, kalau bisa lemah, sampai drop itu, bangganya bukan main. Ada orang-orang yang hatinya busuk, bejat, dan jahat. Dia senang nyikat orang lain. Dia senang habisin lawannya dengan perkataan menyakiti, perkataan merendahkan begitu rupa. Dan ketika dia merasa berhasil merendahkan, dia bangganya luar biasa. Bapak Ibu, kalau kamu memiliki sikap hati yang busuk seperti itu, kamu perlu bertobat dan berubah. Kalau engkau pingin merendahkan orang lain, merendahkan lawanmu, merendahkan pasanganmu, serendah-rendahnya, dan kamu merasa bangga, kamu perlu bertobat. Hatimu busuk, bejat, dan jahat itu perlu bertobat sungguh-sungguh nih. Kalau enggak, saya masa Tuhanmu, kamu tidak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Mana mungkin Tuhan berkenan dengan orang yang hatinya busuk, suka menyakitin, suka merendahkan orang lain. Berapa banyak orang memiliki sikap hati seperti itu. Senang merendahkan orang lain, senang menyakitin pasangannya, ngomong ketusnya bukan main. Justru pasanganmu adalah orang yang menemani hidupmu, yang ditentukan Tuhan menjadi satu daging, satu tubuh dengan kau, yang harusnya kamu hormatin, harusnya kamu kasih, harusnya kamu cintai loh. Ini dengan pasangan. Bagaimana dengan orang lain yang nggak ada ikatan? Kita juga harus lebih respect dan hormat loh. Kalau sama pasangan aja kau nggak bisa respect dan hormat, bagaimana dengan orang lain? Bapak Ibu meski belajar nih, belajar benar-benar berubah, sehingga karaktermu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sehingga orang bisa melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi dalam tindakan, sikap, dan perbuatan kita hari ini. Belajar mendedikasikan hati sepenuhnya ini loh, sepenuhnya di hadapan Tuhan. Karena kekristenan yang sejati itu tidak diukur dengan 2 jam kita datang ibadah hari Minggu. Mungkin ikut seminar, ikut apalagi Bible class, mungkin sekolah Alkitab. Kekristenan yang sejati tidak diukur dengan seperti itu. Manifestasi dari kita belajar firman, manifestasi dari ibadah adalah kita hidupin firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Di luar gereja, di luar gedung gereja. Hidup kita mencerminkan siapa? Mencerminkan perbuatan setan atau malah mencerminkan kemuliaan Tuhan? Kalau hari ini masih mencerminkan perbuatan setan, perlu bertobat dan berubah. Masih ada kesempatan hari ini. Berubah. Tuhan masih beri kesempatan untuk berubah. Kasih karunia masih tersedia. Koreksi dirimu sendiri, sadar diri ini. Jangan menjadi Tuhan buat orang lain. Kamu atur hidupnya orang. Kamu katain, kamu maki, kamu rendahkan orang lain. Kamu bisa hakimin orang lain menurut penilaianmu sendiri. Kalau engkau coba menjadi Tuhan buat orang lain, ujung hidupmu akan kecewa, akan sakit hati, akan merana begitu rupa. Memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mendedikasikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jadi orang yang benar-benar didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita kan ingin menyenangkan hati Tuhan dalam sikap dan tindakan perbuatan kita. Kita ingin didapati menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan kemurnian, ketulusan. Dan kita ingin didapati menjadi orang yang hati kita ini loh benar-benar menyenangkan Tuhan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Bukan menjadi orang yang penuh kepalsuan. Bisa kelihatan baik di luaran sana, tapi ketika ada orang lain yang statusnya mungkin lebih rendah, kamu hina, kamu injak, kamu tekan begitu rupa. Jahat itu di hadapan Tuhan. Hari ini belajar memberi diri. Hari ini belajar mendedikasikan hati ini sepenuhnya sama Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, kalau engkau tersinggung dengar apa yang saya sampaikan ini bagus, artinya engkau perlu bertobat dan berubah. Hari ini orang yang suka marah-marah, orang yang suka ngamuk, orang yang suka merendahkan, orang yang suka mencaci maki, orang yang suka mencari kambing hitam, suka mengolok-ngolok, suka merubah orang lain seperti maunya, dan semakin buruk malahan kelakuanmu. Perlu berubah dan bertobat. Masih ada kesempatan. Di ujungnya ternyata
keadaan berputar balik, Bapak Ibu. Karena kesetiaan Hana ini, Bapak Ibu mesti baca seluruh perikop ini. Hana yang disakitin hatinya. Bapak Ibu, ini luar biasa loh. Bayangin, di ayat yang ke-7 kita baca. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Disakitin dari tahun ke tahun. Hana disakitin oleh Penina yang merasa hebat tadi loh. Merasa unggul, merasa berkenan, merasa diberkati. Kalau orang sudah merasa, itu belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau engkau nggak merendahkan diri di hadapan, engkau menjadi angkuh, sombong, dan keras kepala. Hari ini dedikasikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Beri hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang yang angkuh. Jangan menjadi orang yang keras kepala. Jangan menjadi orang yang sombong. Belajar memberi hati, pikiran dan perasaanmu sama Tuhan. Dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini mengubah sikap, kelakuan, dan tindakanmu yang buruk, jelek, dan jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bersyukur kalau Bapak Ibu memiliki sikap hati yang lembut. Lakukan terus yang terbaik untuk Tuhan. Kalau hatimu sudah lembut, semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Engkau akan dibawa dalam level yang berbeda, akan dipercayakan sesuatu yang lebih besar lagi, pengaruh yang lebih besar lagi. Bagi orang-orang yang keras kepala, sombong, angkuh, suka menindas orang lain, hari ini waktunya bertobat dan berubah. Berubah, belajar berubah. Saya belajar setiap hari berubah. Kadang sakit, kadang saya harus diremukkan, kadang teriak, Tuhan kok sakit sekali. Tapi saya mau nikmatin perjalanan hidup saya diremukkan Tuhan, untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau tidak, hidup ini hanya memuaskan diri kita sendiri, memuaskan ego kita sendiri. Kita akan menjadi orang yang bangga terhadap kemampuan pencapaian diri sendiri, padahal di dalamnya keropos, rapuh, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sama-sama pingin kok di akhir kehidupan kita pingin didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan, menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya berdoa firman ini tembus sampai kedalaman batinmu, berbicara secara pribadi dalam hidupmu, dan engkau diubahkan menjadi orang yang memberkatin banyak orang dan mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Kemana kamu melangkah, kemana kamu pergi, Tuhan buat berhasil, Tuhan berkatin hidupmu. Banyak orang diubahkan, banyak orang dipulihkan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman menjadi kehidupan. Dan mau berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Mau berdoa Tuhan campur tangan secara pribadi. Bambang berdoa untuk orang yang rajin mendengar firman ini, mengalami breakthrough, terobosan, dan hidup yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan dalam nama Yesus, haleluya. Amen, and God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
hadirat-Mu. Kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede mianaramo, ikiri mianananamo se, ikiri miananamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang di